Pemirsa, telah terjadi kasus penggelapan dana bantuan yang terjadi di SMK 1 ABC. Penggelapan dana tersebut merupakan dana yang berasal dari APBN dan APBD dengan kerugian yang diperoleh sebesar 400 juta rupiah dari total yang diberikan sebesar 2 miliar rupiah. Dana bantuan tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan fisik ruang kelas baru secara swaklola. Sayangnya, dana tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerugian tersebut mengakibatkan bahwa pembangunan ruang kelas baru ini tidak dapat terselesaikan. Nantikan berita selanjutnya di Polibatam News. Salam. Widih, ngapain tuh Punah? Asik banget kayaknya, nonton apaan? Nonton berita guys. Berita tentang apa, Punah? Ini loh berita tentang kasus penggelapan dana terbaru. Hah? Kasus penggelapan? Di mana? Di SMK 1 ABC. Kalian tahu nggak sih? Bentar. Kasus korupsi di dunia pendidikan kok bisa? Kan harusnya dana itu untuk pembangunan. Kok digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Parah banget nggak sih? Terus berapa kerugiannya? Dari berita yang kudengar sekitar 400 juta. Nah lebih parahnya lagi dana tersebut menggunakan dana APBN dan APBD loh. Terus pemerintah ngapain? Diem aja gitu. Tidak dong, harusnya pemerintah melakukan audit terhadap kasus tersebut. Oh iya, kan kita udah pernah tuh belajar tentang audit. Nah, iya sih, tapi aku lupa loh isi materinya apaan. Itu loh audit investigasi. Wah, apalagi tuh audit investigasi? Itulah audit investigatif yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud dan pelanggaran hukum lainnya. Terus pihak-pihak yang terlibat siapa aja tuh? Nah, fraud itu apaan lagi? Menurut LKPP tahun 2010, seharusnya pihak yang terlibat itu ada PLKPA, ULP, PPK, tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas. Dan untuk fraud sendiri itu merupakan tindakan yang tidak baik karena mereka itu melakukan kecurangan untuk mengambil keuntungan untuk mereka sendiri. Nah, pas banget. Aku jadi ingat nih materi tentang audit. Weh, kalian masih clear nggak sih sama kasus tadi? Enggak sih. Menurut kalian, langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan terhadap kasus ini? Menurutku langkah pertama yang harus dilakukan, kita harus melakukan analisis terhadap kasus tersebut. Lalu membuat dan mengembangkan hipotesis yang ada, serta yang terakhir itu kita harus menguji hipotesis yang ada. Berarti pada kasus pembangunan fisik ruang kelas baru di SMK 1 ABC tersebut telah terjadi kecurangan dong, karena kan dana tersebut dari APBN tapi tidak digunakan sepenuhnya untuk pembangunan. Belum tentu, kita tidak boleh melakukan praduga sembarangan. Kita harus melihat dari segi 5W2H-nya. Apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana kasus tersebut terjadi. Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan berapa kerugian yang ditimbulkan. Nah, aku juga nih pada kasus ini kita. Menurutku kayaknya sih kecurangan ini dilakukan oleh PLKPA-nya, PPK, ULP, tim pelaksana, tim rencana, dan tim pengawas oleh SMK 1 itu sendiri. Nah, betul tuh. Pasti mereka ngambil untuk keuntungan mereka sendiri. Belum tentu, kita harus meneliti lebih lanjut dengan memprediksi kasus tersebut. Kenapa yang diprediksi lagi? Kan mereka jelas yang salah. Iya, tapi dengan prediksi kita bisa menentukan nih apa penyebab dari kasus kejadian ini. Nah iya benar, dari hasil prediksi ternyata SMK 1 tidak menggunakan seluruhnya dana yang diberikan dari APBN dan APBD untuk pembangunan. Dan menurut laporan keuangan, dana yang diperhitungkan telah habis digunakan sepenuhnya. Oh iya, dari laporan pertanggungjawaban itu kita bisa lihat dana yang dilaporkan bahwa aset yang dimiliki disalahgunakan sama mereka. Mereka menggunakan aset tersebut untuk keperluan pribadi mereka sendiri. Nah, pasti barang-barang tersebut digunakan untuk membangun rumah mereka sendiri tuh. Nah, kalau gitu dong, belum tentu aset yang mereka beli itu digunakan untuk hal tersebut kan? Iya benar, bisa saja mereka melakukan penipuan seperti tidak rutin melakukan pelaporan kemajuan pelaksana, pekerjaan, dan penggunaan keuangan kepada PPK. Walaupun PPK tidak menerima laporan, PPK tetap percaya kepada pihak pelaksana. Tapi permasalahan itu bukan dari laporan itu aja. Setelah pihak pengawas mengecek langsung ke lapangan, ternyata pembangunan itu baru selesai 80%. Nah, kira-kira kenapa ya kasus itu bisa terjadi? Oh, aku pernah baca nih teori tentang faktor fraud, namanya itu triangle fraud, yang kemudian kembangkan menjadi diamond fraud. Nah, di dalam itu ada satu faktor, namanya itu tekanan. Jadi bisa aja dalam kasus ini tim pelaksana mendapatkan tekanan dari atasannya untuk melakukan penipuan terhadap jumlah dana yang digunakan. Nah, pasti ada kesempatan untuk nyuri kan?
Karena kan timnya diambil dari SMK 1 tuh, pasti mereka juga nggak diawasi. Benar juga tuh. Selain itu ada pihak yang melakukan pembenaran atas kecurangan yang dia lakukan, sehingga pihak tersebut mampu mengajak pihak lain dan percaya untuk melakukan penipuan ini. Oh iya, berarti dana dari APBN dan APBD sebesar 2 miliar, pencatatan dalam laporannya tidak sesuai dengan RAB dong. Karena menurut penjelasan berita, pembangunan baru selesai 80%. Berarti kasus tersebut dalam penipuan dong. Tapi kamu nggak boleh menyimpulkan begitu aja nggak sih? Terus gimana dong? Nah, kamu harus menguji terhadap apa yang kamu duga dulu. Ribet kali, padahal kan itu kenyataannya. Tidak dong, tahap yang harus kamu lakukan yaitu observasi. Kamu harus mendatangi secara langsung untuk melihat hasil dari pembangunan pekerjaan tersebut. Apakah desainnya sesuai dengan yang ditetapkan, bagaimana kualitas dan material bahan tersebut, dan kesiapan target yang telah ditetapkan. Wah, gampang kali kalau cuma observasi doang. Tidak semudah itu, kamu juga harus melakukan inspeksi dokumen seperti kerangka acuan kerja, jadwal rencana pekerjaan, rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga kerja, spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, gambar rencana kerja, lalu ada laporan penerimaan dan penggunaan bahan, laporan kemajuan pekerjaan, dan juga ada laporan pertanggungjawaban keuangan. Nah, selain kedua hal tersebut, ada wawancara juga yang harus dilakukan. Nah, wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan ICQ yang berisi tentang pertanyaan pengendalian internal terhadap pembangunan proyek tersebut. Nah, pertanyaan tersebut ditujukan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, pasti habis itu udah selesai kan? Belum dong, yang terakhir itu ada dokumentasi yang membuktikan bahwa penipuan itu betulan terjadi. Oh begitu ya. Jadi penyelesaian kasus ini tidak mudah ya. Kalau jadi aku tinggal tunjuk aja. Ternyata ada prosedur lain yang harus dilakukan. Iya dong, semua itu ada prosedurnya. Jangan main nuduh sembarangan. A good auditor never make mistake.